Jadi belakangan ini kita ngelihat banyak banget narasi bahwa pemimpin A itu misalnya baik, terus pemimpin B itu buruk. Ada yang tegas, kekar, dan kalau ngomong ngotot sehingga dianggap tidak bermoral. Ada juga yang ngomongnya santun, lembut, ramah senyum, itu dianggap bermoral. Nah, deskripsi sifat-sifat tadi pada seorang pemimpin dimungkinkan karena ada sebuah cerita di belakang mereka. Terlepas cerita itu benar apa salah, cerita ini penting untuk diproduksi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi kita lagi nggak ngomongin soal pemimpin di Indonesia. Di sini aku mau nyeritain tentang pemimpin-pemimpin di Tiongkok, tepatnya di penghujung dinasti Han yang kita kenal sebagai Romance of Three Kingdoms atau Samkok. Jadi di internet aku udah beberapa kali bahaskan tentang ini, dan orang-orang selalu antusias karena ini bukan hanya populer di Tiongkok, tapi juga cerita yang mendunia. Dari ada film, komik, sampai gamenya yaitu Dynasty Warrior, bikin cerita ini dikenal sama halayak luas. Nah, masalahnya adalah ketika aku menceritakan ini dari konteks sejarah, topik Samkok di internet, banyak yang campur-campur antara fakta sejarah dengan yang mereka baca di novelnya. Jadi mereka kira novelnya itu acuan sejarah 100% valid gitu, padahal kan itu novel fiksi sejarah ya. Dan by the way, Bang Ferry juga sempat bahas tentang ini, tentang novel Samkok dan beberapa tokoh di dalamnya di channel pribadinya. Jadi kalau ada waktu, teman-teman bisa nonton itu dulu, karena di video kali ini aku bakalan ngebandingin Samkok versi novel sama versi sejarah aslinya. Oke, sebenarnya inspirasi penulisan novel Samkok itu berasal dari buku sejarah yang berjudul Records of the Three Kingdoms yang ditulis oleh seorang sejarawan yang bernama Chen Shou. Hingga sekarang, bukunya Chen Shou ini masih menjadi versi resmi sejarah Three Kingdoms. Catatan sejarah ini ditulis oleh Chen Shou di akhir abad 3, sementara novelnya yang ditulis sama Luo Quanzhong itu baru ada di abad ke-14. Jadi pas novelnya keluar, itu udah lewat berabad-abad dari kejadian aslinya, dan mungkin kalau zaman sekarang jadi author AU gitu kali ya. Jadi sejarawan dinasti Qing bilang kalau novel Samkok itu 70% sejarah dan 30% fiksi alias banyak bumbunya. Jadi kalau kalian pengen tahu soal Samkok secara akurat, ya tentu aja kalian harus baca Records of Three Kingdoms ini. Walaupun ya secara kultural memang Romance of Three Kingdoms atau novel Samkok ini sangat berpengaruh ya. Jadi itu menjadi acuan untuk banyak hal. Tadi aku bilang di awal, ada dari game, opera, teater, lukisan, film animasi, terus juga film action, bahkan banyak juga buku-buku yang terinspirasi dari novel itu juga. Dan novel ini juga menjadi panduan moral yang penting bagi orang-orang Tiongkok sehingga saat ini. Dan yang wajib kita ingat adalah betapapun serunya novel ini, dia nggak bisa dijadiin acuan yang kredibel untuk membicarakan sejarah Three Kingdoms. Kenapa? Ya karena ini novel historical fiction, banyak kejadian yang didramatisir, dilebih-lebihkan, diada-adain kayak kekuatan supranatural ataupun tokoh yang sebenarnya nggak ada di kejadian aslinya. Ya nggak salah juga kan namanya fiksi ya, pasti ada kejadian yang perlu ditambahin untuk keperluan entertaining dan ajaran-ajaran yang mungkin pengen disampaikan oleh si penulis. Nah, di sini aku pengen jelasin versi sejarah resminya untuk menambah pengetahuan kita soal Three Kingdoms. Khususnya buat kalian fans Dynasty Warrior yang suka minta aku bahas ini. Jadi yang pertama, kita perlu buang jauh-jauh dulu soal karakterisasi baik dan buruk kalau kita mau ngomongin Three Kingdoms versi resminya. Soalnya di novel Samkok ini kan ada semacam stereotip ya ke karakter-karakter tertentu, kayak Liu Bei yang jadi simbol kebaikan, terus Zhuge Liang dianggap sebagai jelmaan kebijaksanaan, Guan Yu representasi loyalitas, keberanian gitu-gitu, terus Lu Bu dia jadi si pengkhianat. Terus juga ada Cao Cao yang jadi representasi kelicikan. Nah, sifat dan karakterisasi yang tadi pastinya tidak ada di catatan sejarah karena penekanannya adalah semua tokoh pasti punya agenda dan kepentingannya masing-masing. Mereka adalah manusia yang kompleks. Jadi dalam teks resmi, Liu Bei itu memang orangnya pragmatik dan oportunis karena dia awalnya adalah seorang kutu loncat yang selalu nyari aliansi strategis misalnya sama Cao Cao, dan dia tidak segan untuk balik badan begitu ada kesempatan yang lebih menguntungkan ya, seperti politik pada umumnya. Lalu kita tahu Liu Bei akhirnya bersekutu dengan Sun Quan untuk mengalahkan Cao Cao, dan hal ini terjadi karena ada perubahan kondisi politik. Jadi kalau dibandingkan sama politisi
kita pada umumnya ya memang kayak gitu kan, emang semuanya politik gitu. Dari lawan bisa jadi kawan, begitupun sebaliknya. Seperti kata orang-orang tuh biasa, tidak ada musuh yang abadi di politik, yang abadi hanyalah kepentingan. Nah itu juga sama bisa di-apply ke cerita Three Kingdoms itu tadi. Nah kedua juga ada adegan yang paling ikonik di novel. Mereka tuh bersumpah persaudaraan antara Liu Bei, Kuan Yu, sama Chang Fei yang dikenal sebagai Sumpah Taman Persik. Mereka bertiga bersumpah sehidup semati untuk memperbaiki dinasti Han dan mendeklarasikan diri sebagai saudara. Dalam kultur Tionghoa sendiri, Sworn Brothers ini memang ada. Kalau kalian sering nonton film-film Hong Kong yang action gitu juga sering ada kan saudara sesumpah ini. Ini dianggap sebagai simbol loyalitas, persaudaraan, dan juga integritas moral. Tapi di Three Kingdoms sendiri tidak ada catatan sejarah yang bisa membuktikan bahwa sumpah di Taman Persik ini benar-benar terjadi. Dalam teks resminya mereka tuh bertiga bersatu karena ya emang ada rasa saling menghormati dan memang punya ambisi dan tujuan yang sama. Ya praktis aja gitu kan. Dan ketiga, beberapa karakter dalam novel Samkok itu diada-adain aja. Contohnya, ini kalian bakal kecewa karena banyak banget yang suka sama Tiao Chan, katanya kan cantik banget ya. Jadi di novel ada karakter namanya Tiao Chan. Dia tuh katanya cantik dan jadi sumber konflik antara Lupu, sebenarnya baca Lupu, cuman ribet ya. Lupu dan juga Tung Chuo. Kan diceritain kalau Tiao Chan ini dibawa untuk menghasut Lupu, jadi untuk membunuh si Tong Chuo. Terus karena dibakar api cemburu, Lupu akhirnya membunuh Tong Chuo dan membawa-bawa kepalanya ke seluruh penjuru buat ngebuktiin seberapa sigmanya dia. Nah, kalau kita lihat sejarah resminya, Tiao Chan itu nggak pernah ada alias dia adalah tokoh yang fiktif. Motif Lupu ngebunuh Tong Chuo murni politis. Jadi Lupu diajak oleh Wang Yun yang udah berkonspirasi sama petinggi-petinggi lainnya untuk membunuh Tong Chuo. Juga nggak ada tuh cerita Lupu bawa-bawa kepala Tong Chuo diarak gitu, nggak ada dalam teks resminya. Keempat, ngomongin soal Lupu, kalian pasti ingat sama pertempuran yang ada di novel tuh namanya pertempuran Hulao Gate atau gerbang Hulau. Ya, jadi ini menjadi simbol betapa kuatnya Lupu karena ketiga bersaudara Liu Bei, Kuan Yu, sama Chang Fei sekalipun nggak bisa ngalahin dia. Dia tuh kayak OP banget. Nah, tapi kalian tahu apa yang lebih gila? Ya, pertempuran ini di aslinya itu nggak ada alias pakai. Ini merupakan karangan penulis. Bukan cuma pertempuran Hulao Gate aja, tapi ada pertempuran lain kayak Powang Slope, Battle of Changsha juga fiksional. Tapi ada Battle of Changsha lain yang namanya sama dan itu bener. Cuman dalam konteks Three Kingdoms ini nggak ada. Ini fiksi aja. Dan juga ada beberapa battle lain yang tidak punya basis bukti yang kuat seperti Battle of Jiameng. Ada nggak sih pertempuran di novel yang real, novake, dan punya bukti? Ada, yaitu Battle of Red Cliff atau pertempuran Tebing Merah. Jadi ini adalah salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah Tiongkok. Ini terjadi di Sungai Yangtze. Bahkan kalau kita datang ke kota Wuhan, kalian bisa di sana tuh mengunjungi Red Cliff-nya. Ada satu tebing yang ada grafir tulisan Red Cliff dalam bahasa Tionghoa yang katanya tuh kira-kira udah ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan itu adalah tempat kejadian battle tersebut. Terus juga benar, Cao Cao kalah dari aliansi Liu Bei sama Sun Quan, tapi detailnya beda. Misalnya kalau di novel kan disebutin kalau kemenangan atas Cao Cao itu karena Zhuge Liang punya kemampuan supranatural yaitu memanggil angin. Aslinya tuh nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi disebutin di novel nih, versi novelnya ya, kapal Cao Cao itu dilahap api dan Zhuge Liang disebutkan membawa angin secara magis supaya api dalam kapal pasukan Cao Cao ini semakin membesar. Faktanya memang angin punya peran dalam kebakaran tersebut, tapi ya itu sesuatu yang kebetulan aja, bukan dipanggil ya sama Zhuge Liang. Terus ada juga peran vital dari Zhou Yu, yaitu Jenderal Sun Quan. Dan efektivitas penggunaan kapal perang yang juga bikin aliansi ini menang melawan Cao Cao. Jadi bukan cuma dari angin magis itu. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya masih banyak banget pendeskripsian dalam novel Samkok yang tidak akurat dengan sejarah resminya. Contoh lainnya aja ya, pas Cao Cao mau ngebunuh Tong Chuo pakai pisau, tapi Tong Chuo tuh notice karena ngelihat refleksinya dari kaca. Itu kan kayak ceritanya dia mau gini nih, terus habis itu Tong Chuo ngelihat dari kaca, terus habis itu ke gap si Cao Cao bohong, katanya enggak ini tuh hadiah buat kamu, ngeles gitu kan ceritanya, nggak ada niat ngebunuh atau gimana, dia ngelesnya kayak gitu. Nah ini tuh cuman fiksi juga karena soal pisau ini tidak ada catatan resminya.
Terus ada lagi soal 3 syarat Kuan Yu ke Cao Cao, sebenarnya dibikin-bikin aja supaya kelihatan nih Kuan Yu ini masih loyal ke Liu Bei. Padahal 3 syarat itu tidak pernah tertulis di sejarah resmi. Jadi ya gitu guys, sejarah dan fiksi sejarah itu berbeda dalam banyak hal, terutama dalam penggambaran moralitas tokohnya. Kalau kalian nanya ke aku buku apa dulu yang perlu dibaca untuk memahami Three Kingdoms, tentu aku kan merekomendasikan versi sejarah resminya. Tapi kalau kalian mau baca novelnya juga ya nggak apa-apa, sama-sama bagus. Yang penting kan kita udah tahu nih kalau banyak dari novel yang bukan acuan valid untuk ngomongin sejarah. Tapi tidak bisa dipungkiri novel ini memang sangat berpengaruh ya. Dan juga banyak orang yang ke-trigger rasa penasarannya tentang Three Kingdoms ini karena novel ini. Jadi mereka mau menggali lebih lanjut. Jadi jadiin aja novel ini hiburan dan pemantik penasaran kalian akan sejarah aslinya. Pelajaran lainnya ya, kita hidup di realita dengan segala kompleksitasnya. Jadi bukan novel fiksi. Di dunia nyata orang tidak sehitam putih itu, nggak ada si baik si jahat. Terus habis itu pilpres atau pilkada atau pil apapun itu bukan pertarungan antara baik versus jahat. Dari sini kita belajar untuk tidak gampang mengkultuskan seseorang pemimpin dan menganggapnya tuh tanpa celah benar-benar perfect, sosok pemimpin yang perfect. Kalau kita pikir-pikir, politisi tuh sekarang bisa dikenal sebagai si baik dan koket. Besoknya mana tahu bisa jadi raja iblis. Sebagaimana Cao Cao pernah bilang, aku memilih mengkhianati dunia daripada membiarkan dunia mengkhianatiku. Aku Orey, sampai jumpa di episode Jembatan Waktu berikutnya. Bye-bye.